Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Kiai Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojomu ayo. Nak nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan, ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kek duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Fuad, andai kan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andai kan Nabi adalah figur yang jorok yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong wedok. Dan luweh kecangkeman bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, iqamatul haq. Sampai gak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi adalah khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora? Aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah gitu. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu ku gak ganggu. Ayo saya wayu, Mas. Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti cara kene madhep ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya nangis. Jadi Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mau ditugoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo
Ya Allah kelakuan kok ngono. Nabi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar kon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglekok. Terus Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud do meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat krameni ngono mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua hal. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa? Mulane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Aisyah. Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu wa yuthiba amkum murid sanapa ahlal baiti wa yutahhirakum napa tadi. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhduna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Atas waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Waqarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutlah fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu Nabi. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen jare Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali nggak tahu kalau ditututi siapa? Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya banyak listrik banyak macam-macam. Dulu. Artinya, aku saya kan bantah kok iso ora roh padange ngono cak kok gobloke ngono. Wong zaman dhisik kok bayangno. Bocah elek waktu itu. Kulo sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra kurangan ramene ngono bocah kok ora. Wes repot-repot. Nah ini kan masih nerangkan wa hubbiba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Kuwi kok mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita itu ditututi Kefal. Ditututi. Ternyata Nabi moro Baqi. Moro Baqi Nabi penuh dengan kepanikan. Panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya wong saleh ya. Khasnya orang saleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Ya tetap tinggal turu. Kadang malah mantel di kancing bar iso mlebu. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dhewe. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye ya ngene iki. Wae esuk tukaran perkara blonjo ya terus noy nganti mati, paham gitu. Macam Nabi ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa.
Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini. Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ilar rofiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ilar rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah. Misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ilar rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awor gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. "Cung, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu." Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebutuhan. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak? Pak, gue kok mati zaman urip aku loro pemenang buat tinggal mati, mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangir beres no sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali enggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Wah kok keras, ulainuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talian, saya haluskan. Terus dicokot apa, digegeti apa, siwak kayu itu loh ya, udah duluan, arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalien, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah itu kan di kamar ya.
ada keluarga yaitu Abdurrahman. Dan keluar, kata Nabi, saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis, bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kapundhut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya karena ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur sama cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukon bi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepet guyu. Itu kalau gak orang soleh. Woi diarani saiki lho kasus wis akeh. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Jare meh tobat piye nglakuane sing ngene. Terus kan nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur iku sing cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi kamu tertawa?" Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Coba itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wanisa siwaha apa? Kasih perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut iki ana sanate. Jadi mulane terusno wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jenenge. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Abbas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar.
Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rojulun akhor. Rojulun akhor itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ahli. Wah, jadi kaidah ahli hadis, kalau ada disebut rojulun akhor itu Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Khaul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Ya nyembelih wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang tuh kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe njuk ngkholi terus wae ngel-ngel wong. Lah ra di umat kok njuk napa? Aneh-aneh. Hala itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita, saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya itu. Mbok rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Mbak nak gurumu guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan ngomentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men ngomentari ibu. Tapi Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter moh dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya soalnya pinter no? Pinter satu terang, pokoknya pinter. Kandani ngene Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku luwih hebat timbang kowe. Ibuku iku rondo untuk Joko. Kowe ayolah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu serah tahu ngomentari sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan ora duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modele. Mulai. Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nak ngarangnya khed apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya
Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyadi kama tahidun nisa. Atau jadi ini penting saya utarakan, lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nek didokumentasi dolla wa adalla sesat dan wong hukume ora ono sing bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah seperti niku. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minad dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minad dunia. Misalnya kayak kita makan tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah benar numpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat, asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Ra'iqah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid niru kue total koyo zaman Nabi ya beda. Kue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang ra anut ya bisa takono. Waduh sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai buat Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorogan sama saya. Sebelum sorogan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang Habib sorogan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa? Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk, jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celuk anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifatul Rasulillah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang.
Dibantai ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya khalifata Rasulullah. Lepaskan saya, akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Terus ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis. "Apa saya bunuh ya khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul?" Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lagu biasa ngomong Mustafa Radhi turuti, gayane wae khusyuk biasa kan terus tak celok suwi jebule. Oh suwi mut, ketileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene bahane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba ambek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali, lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa kali ahadin ba'da Rasulillah. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi bodoni biasa.